Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera, dan Namo Buddhaya. Yang saya hormati kepada Mem Romasta selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya kasihi. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kasih karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Dan pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang 7 leluhur sekolah Ananda. Kita tahu bahwa 7 leluhur sekolah Ananda merupakan nilai dasar bagi para guru, murid-murid, staf maupun karyawan yang ada di sekolah Ananda, yang terdiri dari nilai jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, peduli, kreatif, dan toleransi. Dan pada hari ini, saya akan membahas mengenai tanggung jawab. Teman-teman sekalian, seringkali kita mendengarkan kata tanggung jawab, bertanggung jawab, menanggungjawabkan. Lalu, apa itu tanggung jawab? Menurut KBBI, tanggung jawab merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab bukan hanya sekedar menjalankan tugas, tetapi juga memahami dampak dari apa yang kita lakukan, baik terhadap diri kita sendiri, orang tua, orang lain, maupun lingkungan kita. Sedari kita kecil, orang tua kita, guru, sudah menetapkan kita untuk menjadi anak yang bertanggung jawab. Tetapi, seiring kita berjalannya waktu, perkembangan kita, bertambahnya umur, bertambahnya usia, kapasitas pertanggungjawaban kita semakin dibesarkan. Oleh karena itu, semakin hari masih banyak beberapa murid-murid maupun orang lain yang belum bisa bertanggung jawab. Oleh karena itu, sikap bertanggung jawab harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti dalam keluarga kita, lingkungan kita, sekolah kita, tempat umum, maupun tempat ibadah. Di dalam keluarga, kita bisa membantu orang tua kita untuk melakukan pekerjaan rumah. Karena kita tahu bahwa orang tua kita sudah memberikan nafkah bagi kita yang masih duduk di bangku sekolah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kontribusinya kita sebagai murid, sebagai pelajar, dan juga sebagai anak yang baik, kita harus membantu orang tua dengan membantu membersihkan rumah, membantu mencuci piring, atau yang paling mudah, ketika kita bangun tidur, kita harus membersihkan tempat tidur kita, agar orang tua kita tidak perlu lagi untuk membersihkan kamar tidur kita. Dan yang kita dapatkan juga kenyamanan. Karena ketika membersihkan tempat tidur dan kita pulang sekolah, kita bisa segera beristirahat di tempat kasur yang sudah kita bersihkan tadinya. Lalu, kita juga harus menjaga nama baik keluarga kita. Nah, dengan menjaga nama baik keluarga, tentunya akan menjaga nama baik orang tua kita. Ketika orang tua melahirkan kita dan orang tua membesarkan kita, tentunya orang tua menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang sukses, menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang tinggi, orang yang menjadi pemimpin. Oleh karena itu, kita di saat kita masih dalam bangku pelajar, di bangku sekolah, kita harus lebih menjaga nama baik keluarga kita dengan menjaga perilaku kita, baik di sekolah, di tempat umum, dengan menjaga perilaku kita ketika kita bertemu dengan orang lain atau bertemu dengan tamu yang datang ke rumah kita. Itu merupakan hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan sebagai pelajar. Lalu, menjaga keharmonisan keluarga. Ini merupakan tanggung jawab besar bagi kami juga. Walaupun keharmonisan keluarga itu merupakan tanggung jawab bagi seluruh anggota keluarga. Tetapi yang kami bisa tindakan yaitu dengan quality time dengan keluarga kita, menghabiskan waktu bersama-sama dengan mereka, makan malam bersama dengan mereka,
mengajak keluarga untuk bersama-sama dengan kita, bermain bersama-sama. Itu merupakan hal tanggung jawab kita sebagai pelajar ataupun anak-anak di dalam keluarga. Nah, di sekolah kita harus mengerjakan tugas. Itu sudah pasti karena kita sebagai pelajar tugasnya adalah belajar, mengerjakan PR, mengerjakan project ataupun mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh guru di sekolah kita. Lalu, apa saja sih yang harus kita lakukan di sekolah? Di sekolah Ananda, kita memiliki program LISA, yaitu program Lihat Sampah Ambil. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab murid-murid di sekolah Ananda, yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan di sekolah kita. Ketika lingkungan sekolah bersih, maka ketika kita ingin belajar menjadi mudah dan menjadi senang untuk belajar. Karena dengan lingkungan yang bersih, lingkungan yang tidak kumuh, dapat membantu kita untuk belajar dengan baik dan menjadi fokus dalam pelajaran. Lalu yang ketiga, menghormati guru. Tentunya ini harus dimiliki oleh setiap pelajar yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia. Karena sejak dari zaman ini, dari tahun 2015 hingga 2024, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara guru dan juga dengan murid. Ada murid yang membentak gurunya, ada murid yang menganggap remeh gurunya, ada murid yang menganggap gurunya sebagai teman. Walaupun menurut saya, menganggap guru sebagai teman itu adalah hal yang sangat baik. Tetapi, kita harus menghormati keberadaan guru kita sebagai orang tua yang ada di sekolah kita. Lalu yang keempat, kita harus mengikuti apel pagi. Di sekolah Ananda, khususnya di SMK Ananda, setiap paginya kita akan mengadakan upacara dan juga apel pagi. Dan sebagai siswa yang bertanggung jawab, kita harus menggunakan seragam yang lengkap sesuai dengan hari yang ditentukan. Lalu, tidak telat masuk sekolah. Kita tahu bahwa di SMK Ananda, pukul 6.45 adalah waktunya untuk apel pagi. Lebih dari itu, kita dianggap telat. Bagaimana caranya supaya kita tidak telat? Dengan cara membangun lebih pagi. Dengan cara bangun lebih pagi, datang lebih awal. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita dan juga komitmen kita untuk tidak telat masuk ke dalam sekolah. Nah, untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kita harus mulai dengan kesadaran diri kita. Dengan memahami setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif. Dan kita harus berani untuk mengakui kesalahan kita dan siap untuk memperbaikinya. Dan jangan pernah menghindar dari tanggung jawab, karena inilah yang akan membentuk karakter dan kepribadian kita. Banyak sekali anak muda, banyak sekali pelajar yang tidak bertanggung jawab, dan itu akan membentuk karakter mereka ketika mereka sudah besar, ketika mereka sudah menjadi mahasiswa-mahasiswi. Mereka akan menjadi pemuda yang tidak bertanggung jawab. Mereka akan menjadi pemuda yang childish, pemuda yang kekanak-kanakan. Oleh sebab itu, marilah kita jadikan tanggung jawab sebagai bagian dari kehidupan kita yang sehari-harinya. Nah, terkadang sangat sulit untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, karena di hati kita terdalam kita masih memiliki ego. Oleh karena itu, kita harus menggunakan ego kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Halnya sangat mudah. Dengan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kita tidak hanya meraih kesuksesan, tetapi juga kepercayaan dari orang lain. Semakin hari kita bertanggung jawab, semakin banyak orang yang mempercayai kita. Tetapi, ada pepatah yang mengatakan, semakin tinggi pohon bertumbuh, maka semakin besar angin yang ada. Nah, sebagai siswa yang bertanggung jawab, kita harus memiliki pendirian yang teguh atau memiliki statement yang sangat amat kokoh agar kita tidak jatuh. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita semua sebagai murid-murid di SMK Ananda untuk memulai menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bisa dimulai dari mengatur waktu kita, mengerjakan tugas secara teratur,
membantu orang tua kita membersihkan rumah, dan tentunya menjaga nama baik keluarga, nama baik sekolah, dan menghormati guru di sekolah. Demikianlah ceramah singkat hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Salam sejahtera, salam kebajikan, dan Namo Buddhaya.